Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani 1 Mei tahun 2021 dengan sebuah tema, melewati badai dengan penuh kemenangan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memasuki bulan Mei tahun 2021. Dan kami menyerahkan perjalanan ke depan dalam tangan-Mu di situasi kondisi kami masing-masing. Kiranya sapaan rohani hari ini akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Kekuatan yang dari Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Kuduskan layakkan kami Bapa dan Roh Kudus yang akan berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Apa yang paling menyesakkan dalam hidup manusia? Yaitu tatkala dia harus menghadapi badai dan dia merasa tidak berdaya. Ada yang mengalami badai sakit dan dia tidak tahu bagaimana harus sembuh dari penyakitnya. Ada yang menghadapi badai pekerjaan, kehilangan pekerjaan, dan sudah berusaha untuk memperoleh pekerjaan, tetapi hasilnya belum ada. Ada yang menghadapi badai rumah tangga, percekcokan, perselisihan, bahkan saling melukai, dan tidak ada kepastian kapan itu akan terselesaikan. Ada 1001 macam badai yang bisa dihadapi oleh setiap orang tanpa dia menginginkannya. Bagi kita semua saudara, yang paling memberatkan adalah ketika tidak ada seorang pun yang bisa menjawab kapan badai itu akan berakhir. Ketidakpastian sampai kapan harus melewati badai. Jikalau hari ini saudara mengalami seperti itu, apakah saudara harus menyerah? Apakah saudara harus diam? Apakah saudara hanya duduk menunggu nasib? Tentu tidak. Firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita melewati badai dengan penuh kemenangan, sekalipun kesesakan itu sungguh tidak tertahankan di tengah-tengah ketidakpastian dan di tengah-tengah pertanyaan yang tidak terjawab kapan akan berakhir. Dasar firman Tuhan akan dibacakan dari Yeremia pasal 31 ayat 23 sampai 25. Tapi saya akan membacakan Yeremia pasal 31 ayat 25. Sebab aku membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Umat pilihan Israel tidak luput dari badai. Bahkan ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani umat Israel, badai yang dialami oleh Yeremia dan umat itu sungguh sangat dahsyat. Mereka tidak hanya hancur secara pribadi dan keluarga. Sebagai sebuah bangsa mereka terbuang. Dan sebagai sebuah bangsa mereka harus menerima kenyataan pusat ibadah bait suci mereka sudah porak-poranda. Dan mereka pun tidak tahu kapan mereka akan dipulihkan, kapan akan berakhir penderitaan itu. Tetapi Yeremia memberikan pesan kepada umat Israel. Di tengah-tengah badai kehidupan yang sangat menyesakkan itu, sampai air mata pun sudah tidak bisa mengalir. Yaitu jangan kehilangan Tuhan. Tetap memegang Tuhan. Mengapa? Dalam ayat 25 tadi mengatakan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kepastian masa depan. Di dalam Tuhan Dia berjanji untuk menggenapkan bahwa Tuhan akan membuat segar orang yang lelah. Dan setiap orang yang merana akan dibuat Tuhan puas. Itulah yang tersisa dalam hidup Israel. Dan itulah yang dipegang oleh mereka. Sebuah pegangan yang kokoh
di tengah-tengah kehilangan segala-galanya. Tangan mereka merespon tangan Tuhan, dan pegangan itulah yang memberikan pengharapan. Dan pengharapan inilah pengharapan karena tangan Tuhan, pengharapan kekuatan Tuhan inilah yang membawa mereka dalam catatan sejarah kembali menjadi sebuah bangsa yang sungguh diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Saudara-saudara, di dalam surat Amsal 23 ayat 18, penulis Amsal mengatakan kepada kita semua, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itulah pesan Raja Salomo yang berhikmat, Raja Salomo yang berhasil dan sukses itu, kepada setiap orang pada zaman itu, bahwa di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang kalau itu ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita teruskan perjalanan ke depan dalam situasi kondisi keterpurukan, keterbatasan, kesesakan, ketidakberdayaan kita. Kita tetap meraih tangan Tuhan dan kita tetap memelihara pengharapan di dalam Tuhan. Dialah masa depan kita, dan kita tidak boleh berhenti untuk berjuang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Pagi ini Engkau menyapa setiap kami dalam situasi kondisi keadaan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tidak hanya tahu mengerti apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan kami semua alami dalam konteks keadaan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan merasakan kesesakan yang tak terhingga, ketidakberdayaan, keterpurukan, bahkan patah semangat yang dialami oleh sebagian dari kami semua. Tapi kiranya pada pagi ini Tuhan, semuanya boleh habis, tetapi yang tidak boleh hilang adalah Tuhan dalam hidup kami. Kami harus pegang erat tangan Tuhan. Kami memeluk Engkau Tuhan. Kami masih punya batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pegangan tangan Tuhan inilah, biarlah kami boleh merawat kehidupan kami melalui pengharapan yang ada di dalam Engkau. Bahwa masa depan sungguh ada dan pengharapan tidak akan hilang. Dan biarlah Tuhan kami boleh diingatkan firman-Mu, bahwa di dalam hidup kami ketika kami ada Tuhan, kami masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun yang kami punyai itu sangat kecil, maka Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kepuasan, Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan menuntun kami kepada masa depan yang terbaik di depan bagi diri kami dan seluruh keluarga kami, juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bersama dengan rakyat Indonesia, bersama dengan seluruh penduduk dunia ini yang saat ini kami merasa lelah melawan COVID-19, menghadapi pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan yang masih tersisa dalam hidup kami adalah kami masih memegang Tuhan. Yang masih kami rawat adalah pengharapan di dalam Tuhan yang tidak akan pernah sia-sia dan menuntun kami ke depan. Kiranya semangat dan roh ini Engkau meteraikan di dalam setiap kami di dalam sapaan rohani pagi ini. Kiranya semangat dan roh ini membakar dan memberikan kehidupan, kami tetap mempunyai kelegaan dan kepuasan untuk selalu menghadapi dan menyongsong apapun dengan penuh kemenangan. Dalam nama Kristus, kami akan mengawali bulan Mei ini dan meneruskan perjalanan ke depan dengan memegang tangan Tuhan, meraih tangan-Mu Tuhan, dan memelihara pengharapan di dalam hati
jiwa dan hidup kami. Amin. Kiranya melalui sapaan rohani ini, yang tidak boleh hilang dalam hidup kami, apapun yang terjadi, yaitu kita memegang tangan Tuhan. Kita merawat pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Dialah ada masa depan, dan segala harapanmu tidak akan sia-sia. Di dalam Dia, engkau akan mendapat kelegaan dan kepuasan dan kekuatan yang dahsyat untuk melewati badai dengan penuh kemenangan. Amin.